Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Sukurahayu, NIM 2021-53137. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dasar akuntansi. Tujuan dasar akuntansi yakni terdiri dari 9 tujuan. Yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkan dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan lanjutan yang ketujuh yakni menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, yakni menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, yakni menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan yang pertama yakni perusahaan manufaktur. Di sini saya contohkan perusahaan manufaktur terdiri dari perusahaan Honda, memproduksi produk berupa mobil dan motor, perusahaan Intel, memproduksi produk berupa komputer, perusahaan Boeing, memproduksi produk berupa pesawat terbang, perusahaan Nike, memproduksi produk berupa sepatu dan pakaian olahraga, perusahaan Coca-Cola, memproduksi produk berupa minuman, perusahaan Sony, memproduksi produk berupa barang elektronik. Jenis-jenis perusahaan yang kedua yakni perusahaan dagang. Di sini saya contohkan sebagai perusahaan Carrefour memproduksi produk berupa barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan Kit Station memproduksi produk berupa mainan. Perusahaan Electronic City memproduksi produk berupa barang-barang elektronik. Perusahaan Lands' End memproduksi produk berupa pakaian. Perusahaan Amazon.com memproduksi produk berupa buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Jenis-jenis perusahaan yang ketiga yakni perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini saya contohkan sebagai perusahaan Disney memproduksi produk berupa hiburan. Perusahaan Garuda Indonesia memproduksi produk berupa transportasi. Marriott Hotel produknya berupa hotel. Citibank produknya berupa keuangan dan perbankan. Perusahaan Telkomsel produknya berupa telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan yakni terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT. Perusahaan perseorangan yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, yakni yang memiliki perusahaan tersebut terdiri dari 1 orang, tidak lebih dari 1 orang. Keunggulan perusahaan perseorangan sendiri yakni kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahan perusahaan perseorangan sendiri yakni sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yakni persekutuan, yakni dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Perusahaan ini dimiliki lebih dari 1 orang. Keunggulan perusahaan persekutuan yakni sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan. Yang selanjutnya, tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya perusahaan persekutuan yakni kewajiban yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yakni korporasi, dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum terpisah. Korporasi yang sering kita sebut yakni PT ya.
Keunggulan dari korporasi atau PT tersebut yakni kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan dari korporasi atau PT tersebut yakni pengenaan pajak ganda. Jadi pengenaan pajak di korporasi lebih tinggi dibandingkan perseorangan. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan strategi biaya rendah di sini saya contohkan dengan perusahaan penerbangan yakni Lion Air. Lion Air tiket Lion Air harganya lebih murah dibandingkan tiket pesawat terbang produk berupa Garuda. Perusahaan air mineral Fit harganya lebih rendah dibandingkan Aqua. Perusahaan minyak bumi yakni Premium, harganya lebih rendah dibandingkan perusahaan Pertamax. Minyak bumi bertumpah Pertamax. Strategi yang selanjutnya yakni strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Di sini saya contohkan sebagai desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Di sini saya gambarkan rantai nilainya. Berikut adalah alur rantai nilai. Yang pertama yakni input. Yang selanjutnya proses bisnis, selanjutnya produk atau jasa, dan yang terakhir adalah nilai pelanggan. Proses penyediaan informasi yakni yang pertama mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu terdiri dari dua, yakni pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal di sini yakni pemilik, manajer, dan karyawan. Pihak eksternal di sini terdiri dari pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang kelima, yakni menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tadi terdiri dari dua ya, internal dan eksternal. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, yakni menjadi pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik pada diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Jadi, di sini profesi akuntansi terbagi menjadi dua, yakni akuntan swasta dan akuntan publik. Apa sih akuntan swasta itu? Yakni akuntan yang bekerja pada perusahaan, bisnis, atau organisasi nirlaba. Akuntan publik yakni akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang pertama yakni konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep biaya
Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, yakni konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, yakni konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Sri Intan Sukrahayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.